Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam program Muzakarah Ramadan edisi Jumat 14 April 2023 bersama saya Faradila Arifia. Dan pada tema kali ini kita mengangkat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Tentunya Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 ataupun WhatsApp 081166667975. Dan di studio kita sudah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, merupakan Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faradila ya. Iya Ustadz, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah bahagia, dan memang kita mengangkat bahagia untuk merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Iya. Baik Ustadz, silakan pengantarnya Ustadz. Ya, terima kasih Faradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pendengar yang berbahagia, saya bersama Faradila, host baru ya, semangat baru, juga bersama Bu Rita Ismail mendampingi Faradila tambah semangat. Jadi kita di studio biasanya berdua ya, sekarang bertiga. Jadi memang menyemangati satu sama lain ini penting, dan ini juga modal untuk bahagia. Sebagaimana nanti bahagianya di 1 Syawal, bahkan menjelang 1 Syawal itu sanak famili atau keluarga dekat sudah banyak yang ngumpul. Yang di kota sudah bersiap-siap untuk pulang, bahkan ada yang lebih duluan ya pulang supaya tidak macet di jalan, ada yang seperti itu. Tapi ada juga sebagian besar hanya bisa pulang pada hari yang telah ditentukan dengan segala perjuangan untuk bisa merayakan Idul Fitri. Nah, itulah tema kita sore ini, diangkatkan bagaimana menyambut atau merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Ini semangat bahagia ini harus kita perjuangkan. Di akal pikiran kita itu niat kita adalah bahagia, bahagia, bahagia. Sehingga apa yang dimimpikan dalam pikiran, yang diniatkan, dia menjadi doa dan insya Allah menjadi kenyataan. Tapi misalnya Idul Fitri mau datang makin lama, makin dekat, haminnya itu dari hamin 5, 4, makin lama makin dekat, jangan makin cemas bagaimana nanti tidak terlayani, tidak itu, tapi dengan bahagia. Ini penting, karena itulah doa kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami ya hari ini, di dunia ini, sekarang ini, ya tentu juga di Ramadan ini. Momennya sangat tepat sekali. Doa yang paling dimakbulkanlah di antara bulan yang ada, keberkahan di Ramadan ini ada. Jadi pendengar, kita betul-betul bahagia. Dari sekarang, sebenarnya dari beberapa hari yang lalu, bahkan menyambut Ramadan pun kita bahagia. Begitulah sunnahnya para sahabat Nabi. Apalagi merayakan kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh. Untuk Ramadan sekarang, puasa kita hanya 29 hari. Faradila, karena hari Kamis depan, kemarin kan hari Kamis ya, Kamis depan itu sudah terjadi ijtima awal Syawal. Ijtima itu artinya bulan Ramadan hendak berakhir, bulan Syawal hendak masuk, terjadi pukul 11 lewat waktu Indonesia bagian barat. Nah, berarti ini diketahui oleh dunia bahwa telah terjadi ijtima hari Kamis ya, jelang tengah hari kalau waktu Indonesia bagian barat. Nah, kalau sudah terjadi ijtima itu, menunggu sampai matahari terbenam,
Oh ternyata matahari terbenam, kita berbuka, puasa sudah 29 hari, ternyata ini hilal atau bulan sabit itu sudah di atas ufuk setinggi 2 derajat lebih. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Lalu katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Hilal itu adalah bulan baru. Jadi bulan baru itu sudah tampak hari Kamis tanggal 20 April mendatang. Berarti malamnya atau maghribnya itu sudah maghrib takbiran. Mengapa takbiran? Ya gembira membesarkan Allah karena hitungan bulannya sudah cukup, berpuasa 29 hari cukup. Bagaimana? Karena hilalnya sudah tampak. Hadis Nabi, berpuasalah kamu setelah melihat hilal. Kita sudah berpuasa hari Kamis tanggal 23 Maret yang lalu. Terus lanjutan hadis, berbukalah atau berhari rayalah, artinya gembiralah ya, apabila kamu telah menampak hilal. Ternyata hari Kamis tanggal 20 April mendatang hilalnya sudah tampak. Tampak bagaimana? Ru'yatul ilmi, tampak dalam ilmu pengetahuan. Walaupun 1 Syawal itu belum datang, tapi sudah bisa diprediksi dan memang sudah dihitung. Semua hitungan itu sama, apakah dari BMKG, dari Kementerian Agama, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya, apalagi yang lembaga resmi, 8 lembaga penerbangan antariksa ya, itu juga mengungkap datanya hilal itu sudah di atas ufuk. Nah jadi Kamis malam itu gembiranya apa? Takbiran, Allahu Akbar gitu ya. Sudah Isya takbiran lagi. Nah biasanya di tingkat pusat itu juga dikelola takbiran, provinsi, daerah, sampai ke kecamatan, bahkan sampai tingkat kelurahan, dan masjid di pelosok-pelosok pun ada yang merayakan itu dengan pawai, dengan obor atau iring-iringan ya takbiran, karena besoknya Jumat merayakan Idul Fitri. Nah, jadi wujud gembira itu dengan takbiran sudah itu tetap mengedepankan segala kesederhanaan, tidak boleh berlebihan. Baik berpakaian ya pakailah pakaian terbaik, tapi tidak norak, tidak ada kesan sombong, tapi pakaian terbaik iya, sunnahnya memang begitu. Kalau ada yang terbaru ya pakai yang terbaru gitu ya. Tapi bukan pakaian yang termahal. Hanya saja pakaian yang baik tentu rata-rata mahal ya. Kalau memang bisa beli yang mahal, mengapa yang murahan? Tapi artinya ya sederhana dan dipandang elok. Gembira kita bagaimana mewujudkannya? Menjelang berangkat salat Idul Fitri ya diutamakan ke lapangan ya. Kita alhamdulillah misalnya di Sumatera Barat di halaman gubernuran digelar salat Idul Fitri. Itu membudayakan salat di lapangan. Begitu juga di tempat-tempat lain, provinsi lain, halaman kantor gubernur itu menjadi tempat utama salat Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh lapangan bola kaki, halaman kantor, tempat menggiling padi itu ya, heller akan lapang itu halamannya, boleh dijadikan itu. Karena pahalanya melebihi 50 kali lipat kalau salat di lapangan. Tapi kalau memang lapangan tidak ada, ya apa boleh buat, bisalah di musala dan masjid. Nah digelar di lapangan itu kegembiraannya lebih. Kakek nenek walaupun dia sudah tua diantar oleh anak cucunya, walaupun tidak kuat berdiri, tapi berjemur agak sejenak di bawah sinar matahari pagi, itu siarnya bagus sekali. Kegembiraan disempurnakan kalau salat di lapangan itu. Gadis-gadis yang lagi menstruasi jangan disuruh di rumah, bereskan ya rumah, tidak. Sunnahnya adalah diajak ke lapangan, boleh bawa adiknya, keponakannya, atau ibu-ibu yang muda produktif kebetulan dia sedang menstruasi, ya tetaplah pergi ke lapangan merayakan Idul Fitri, bisa mendengar khutbah. Cari saja nanti tempat atau pojok tertentu untuk bisa berkumpul, hanya dijaga keamanannya tuh, jangan ribut.
Itu ya wujud kegembiraan, lalu dia kembangkan lagi saling berkunjung satu sama lain. Tapi jangan lupa keluarga terdekat, misalnya dengan karib kerabat, teman-teman sudah, dengan orang tua sendiri jangan diabaikan, tetap mendahulukan orang tua. Bagusnya begitu, mungkin dapat nasihat atau belayan kasih sayang. Kalau misalnya, kecuali kalau orang tua sudah bersama kita, ya sudah alhamdulillah lah. Tapi kalau memang jauh, ya mungkin beda komplek, beda kecamatan, sebelum kemana-mana, bagus dengan orang tua lebih dahulu. Tapi jangan pula, pada tetangga dekat ini, mau pamit, bolehlah singgah dulu kepada rumah tetangga. Jangan pula pulang kampung sudah 1 pekan baru balik lagi. Sementara tetangga di sebelah rumah tidak. Jadi kita fleksibel saja. Artinya jangan sampai orang tua sudah 1 pekan belum juga bertemu dengan anaknya, karena orang tua butuh kehadiran anak. Jadi bagaimana mewujudkan, menyambut atau merayakan Idul Fitri itu dengan gembira? Ya sebenarnya sederhana, dengan bersenang hati, menjalin silaturahim. Sudah itu ya berpenampilan yang terbaik. Saya ingin menambah, tampil terbaik itu adalah menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Jangan terbalik, tinggi hati, rendah budi, tidak jadi elok. Malah dicap sombong, angkuh. Itu tidaklah hiasan diri, malah itu memperjelek diri. Jadi nanti tatkala bertemu dengan orang tua, dengan sanak saudara, kita itu harus jadi bintang, jadi perhatian utama. Maksudnya itu MPO-nya bagus, menarik perhatian orang. Senang orang lihat pakainya sopan, tutur katanya bagus, rendah hati, tampak terpelajar, tawadu. Kita hadirkan itu. Dan kita pun juga harus pandai menilai orang, mendahulukan penilaian atau prasangka yang terbaik. Jangan cepat-cepat dia sombong, dia kasar, tidak. Mungkin bawaan orang bisa saja bervariasi. Tapi dahulukanlah prasangka baik, moga-moga kebaikan itu menyertai kita. Mungkin ini pengantar ya Faradila, kita berbagi dengan pendengar kita, banyak yang hebat-hebat sebenarnya. Oke. Baik. Pendengar, kami menerima telepon di 812878 ataupun WhatsApp 081166669975. Baik, kita ke penelpon dulu Ustadz. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dila. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Ajo Uniang atau Ajo Uniang. Iya, Grandpa. Silakan pertanyaannya, Grandpa. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukarram Firdaus ini ahli surga. Amin. Gini Pak De. Ya. Kan orang salat di lapangan banyak kan. Adakah sunat diharuskan di lapangan itu? Adakah sunnahnya? Yang pertama. Yang kedua, kita kan hari raya itu kan dapat bersalaman atau sujud kita kepada bapak dan ibu. Sekiranya bapak ibunya itu di panti jompo, bagaimana itu Ustaz? Ada kan orang ada atau ibunya atau bapak di panti jompo, kan terlambat dia sungkem itu. Bagaimana itu Ustaz? Minta pencerahannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo. Ya, asik ya. Faradila sudah punya grandpa ya. Ajo ini yang bagus itu. Iya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Silakan. Jadi media ini kan menyatukan kita. Jadi begini, yang pertama, salat tahiyat lapangan tidak ada. Jadi kalau memang ada yang duluan sampai, ya duduk saja, gelar tikarnya. Jadi di lapangan itu mungkin sudah ada tikar utama. Bagusnya disarankan juga masing-masing bawa sajadah, apakah yang sedang atau yang kecil. Ya lebih terjamin saja misalnya. Ada lagi Faradila gunanya, misalnya bawa sajadah kecil. Kiranya hari cerah, pukul 8 tuh panasnya sudah mulai agak tinggi. Mungkin ada yang pakai peci, boleh sajadahnya itu ditaruh di atas kepala. Untuk pelindung kepala ya Ustaz ya. Itu asik, boleh lah seperti itu. Di samping untuk, kalau dia kan bersih itu ya, kalau waktu sujud, kan tarik nafas juga waktu sujud. Jadi tidak ada terhisap debu. Tapi kalau misalnya sejadah yang digelar, katakanlah sudah sekian jam, nanti walaupun dia disedot, sebenarnya debunya kemungkinan itu ada. Dibudayakan pakai sajadah.
Jadi tidak ada salat tahiyat lapangan itu ya, yang saya ketahui. Nanti kalau ada pula temuan dari guru-guru kita yang dalam bacaannya, tentu kita terima pula asal kalau dalilnya kuat. Tapi sementara untuk berhati-hati bagi yang sampai di lapangan, ya disarankan tidak salat sunat. Terus bagaimana kalau ya sungkem ya, hormat kepada orang tua. Jadi menurut saya hormat pada orang tua itu iya, tapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu seakan-akan mau sujud pula di telapak kaki ibu, tidak. Ya mungkin mau dipeluk bolehlah. Sun kiri kanan silahkan. Mau cium kening pipi ya silahkan. Mau diusap-usap badan, dipijit-pijit lengan orang tua ya boleh. Di samping salaman ya. Tapi kalau misalnya mengarahkan, maaf ya, misalnya duduk, lu seakan-akan anak mau sujud ke kaki, sekali-kali itu dihindarilah. Itu juga istri kepada suami, tidak. Hormatlah sehormat-hormatnya, tapi yang namanya ruku sujud, walaupun itu hanya berupa isyarat, hanya untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pemimpin, dengan orang tua, dengan suami ya, itu ya hormatlah, wajib hukumnya, tapi jangan mendekati model-model ibadah gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Nah, bagaimana kalau orang tua di panti jompo? Kita berpikir apa saja sederhana. Idealnya kan orang tua tidak di panti jompo, tapi panti jompo itu resmi. Bagi anak, dia misalnya dinas ya, dinas negara, dia harus menunaikan kewajiban, sementara orang tuanya tidak bisa dia layani dan dia harus bekerja. Memang bakatnya di situ. Boleh dia tetap bekerja. Orang tua bagaimana? Kalau memang itu pilihannya. Sebab kalau dia ditinggalkan orang tua, sementara dia dinas bekerja, orang tua terabaikan sekian jam. Nah, maka boleh saja dia dititip di panti jompo. Tentu panti jomponya yang aman. Dia nanti bisa melihat orang tuanya berkala. Tapi ini pilihan terakhir tentunya. Menurut saya seperti itu. Daripada misalnya di rumah tinggal berjam-jam, nanti sudah sudah selemak peak misalnya ya di rumah itu. Apalagi kalau dia sudah pikun, nanti kotorannya dia keruh, dia catkan diusap-usapkan ke dinding sampai begitu. Tapi kalau dia di panti tentu lebih aman. Nah, ini sangat kondisional. Selagi bisa bergabung dengan orang tua, tetaplah dengan orang tua, jangan di panti itu. Tapi kalau itu pilihan terakhir, itu yang terbaik di antara yang buruk-buruk, orang akan menilai macam-macam. Tapi tatkala dia ditinggal, walaupun hanya ditinggal 2 jam atau setengah hari, akibatnya fatal, ya bolehlah itu pilihannya ke panti. Nah sekarang, orang tua katakanlah di panti, penjaganya aman, resmi, lalu dia juga ikut membantu sesuai dengan apa, kan ada juga panti swasta mungkin, ada panti pemerintah, walaupun pemerintah ya tetaplah ada semacam ikut berpartisipasi, apalagi orang tuanya saya kira begitu, menjadi donatur tetap mungkin, atau pelayanan lebih terhadap orang tuanya itu. Mungkin dibayar tenaga tertentu sehingga lebih telaten. Sebab kalau dengan dia juga, dia tidak ahli dalam soal tetek bengek orang tua misalnya. Tapi ada orang yang digaji, dia ada di panti, malah itu lebih bagus. Ada juga orang tua yang berlapang hati, ternyata dia bahagia di panti. Ada seperti itu. Tatkala dia di rumah, dia sunyi sepi, walaupun dengan anaknya ada. Kalau apun anaknya pulang, anaknya di kamarnya sekian jam. Jadi dia